Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Ini mau nanya. Sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih Kemudian Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah senang sekali kita dapat berjumpa di program Live Interaktif Ekonomi Islam. Live Interaktif Ekonomi Islam ini yang ditunggu-tunggu insya Allah oleh para pemirsa, juga para pendengar radio, di hari Jumat sore pukul 5 sampai menjelang maghrib kita gelar ya. Dan bagi yang ingin bertelepon atau bertanya kepada Ustadz yang mengampu acara ini, yaitu Dr. Erwandi Tarmizi Hafizahullah Ta'ala, alhamdulillah, dan bisa di nomor, sekarang letak nomornya beda nih, bukan di bawah saya, letak nomor ada di di kiri, di atas kepala saya, 021 212 32333. Barakallahu fikum, seperti itu ya, 021 212 32333. Terutama untuk mereka yang mendengarkan acara ini melalui radio yang tergabung dalam anggota Artvisi. Nah, terima kasih ya sudah merelay acara kita dengan penuh kesabaran ya, alhamdulillah. Kadang-kadang suka telat dikit nggak masalah ya, yang penting semua masalah bisa terjawab oleh Ustadz. Barakallahu fikum. Dan kita tidak berpanjang lebar, langsung kita sapa Ustadznya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Zuna, Ustadz Erwandi. Salam. Bagaimana kabar Ustadz di sana? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustadz. Hujan Barakallahu turun. fikum. Iya, hujan di sini besar, di sini hujan alhamdulillah. Barakallahu fikum. Di sana juga rata berarti kita Ustadz? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Alhamdulillah Ustadz, kami bersyukur kepada Allah dan kemudian berterima kasih kepada antum yang rela meluangkan waktunya di tengah kesibukan antum, di tengah mungkin istirahatnya antum yang kami ganggu dengan pertanyaan-pertanyaan yang banyak yang masuk khusus untuk antum. Ada yang sedikit ngeyel, ada yang sedikit macam-macam bunyinya di sini. Semoga antum diberikan kesabaran untuk melayani pertanyaan-pertanyaan yang masuk gitu ya Ustadz ya. Barakallahu fikum. Ustadz, kami minta nasihat Ustadz untuk di mukaddimah ini. Nasihat Ustadz. Kemudian terutama yang menyangkut tentang wah banyak sekali Ustadz kejadian ekonomi. Setiap ketemu antum kok ada kejadian Ustadz. Sekarang bensin naik Ustadz. Kemarin telur ya kan, telur. Sekarang telur udah turun Ustadz dari 32.000, sekarang udah 27.000. Alhamdulillah Ustadz. Barakallahu fiik. Nah sekarang Ustadz semua lagi galau Ustadz. Biasanya 25.000 tuh ke motor hampir penuh Ustadz. Hampir penuh isinya. Sekarang 25.000, aduh setengah aja nggak nyampe Ustadz. Tuh begitu gimana, tolong berikan kasih nasihat bahwa supaya kita semua diberi kesabaran gitu loh, maksud udah cuma punya motor, ngisinya juga mahal, gitu-gitu Ustaz. Mohon dikasih nasihat gitu Ustaz. Barakallahu fikum Ustaz. Allah ya barik fiik. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwani wa akhawati fillah. Ya. Kalaulah permasalahannya berada di tangan kita, di tangan saya dan Anda, ya, untuk tidak menaikkan dan menggratiskan malah. Mau. Kita lakukan. Iya. Tapi masalahnya di tangan orang, yaitu pemerintah, penguasa. Kita tidak banyak yang bisa kita lakukan kecuali mendoakan agar mereka diberi hidayah oleh Allah, memikirkan rakyatnya. Kemudian ya kita menghadapi sesuatunya, ya kita menghadapi segala sesuatunya, kita yakin itu adalah apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan kehidupan turun naik seperti ini keadaan. Semenjak zaman dahulu para ulama berdoa, para khatib berdoa, Allahumma irfa'na al-bala wal ghala wal mihan ma dhahara minha wa ma batan. Ya Allah, angkatkan dari kami bala, wabak, bala,
musibah yang turun, wabah, penyakit dan segala macam. Al-ghala, kenaikan harga barang. Iya. Al-mihan, dan berbagai cobaan. Ma dhahara minha wa ma batan. Baik cobaan tersebut yang sifatnya zahir maupun yang batin. Artinya ya akhi, jangankan untuk mengatur harga, menaikkan, memurahkan, menggratiskan harga BBM tadi. Kita melakukan pada diri kita saja, mengontrol uang kita saja, terkadang kita tidak mampu. Oh iya. Buktinya harus kita tempatkan ke orang lain. Iya, dititip ke Kalau orang mau, lain. ngapain Anda tempatkan ke lembaga keuangan? Iya ya. Anda tidak mampu. Kalau mengurus uang Anda sendiri Anda tidak mampu, apalagi mengurus urusan yang begitu besar. Kita hanya bisa mendoakan. Yang bisa kita lakukan untuk kebaikan itu kita lakukan. Iya. Yang bisa memberikan solusi-solusi ilmiah, buatlah paper tentang hal tersebut, bagaimana cara mengelola harga minyak dunia saat ini, Iya. bukan secara seperti saat ini. Yang sebagai ustadz, sebagai dai, tentu sesuatu yang di depan mata kita tidak bisa berbuat banyak, seperti yang kita katakan tadi. Kalaulah itu di tangan ustadz untuk bisa menurunkan harga BBM, tentu ustadz akan malah menggratiskannya. Amin. Tapi kan bukan ustadz Iya. dan pemerintahan. Ya. Dan masing-masing berbuat untuk meringankan harga kebutuhan-kebutuhan tadi. Iya. Ya. Maka hanya itu yang bisa kita lakukan. Dan kita berikan solusi dalam solusi yang sifatnya individu. Ya. Iya. Atur cara pembeliannya untuk pribadi kita. Perjalanannya pun diingatkan keluarga secara umum. Ya. Iya. Karena bensin lagi mahal. Ya. Kalau ada alternatif lain seperti bisa jarak dijangkau dengan tanpa menggunakan motor, menggunakan kendaraan yang menggunakan BBM, Iya. lakukan. Iya. Lebih sehat dengan jalan kaki Iya. atau dengan angkutan umum, Iya. atau yang punya sepeda lebih sehat. Iya. Mungkin menggunakan sepeda. Yang tidak memungkinkan ya apa boleh buat. Iya. Tidak. Sangat susah bagi Anda dari Cilengsi ke Jakarta, Iya. ke Keramat Raya untuk menggunakan, Sepeda. kecuali kendaraan yang menggunakan bensin. Iya. Tapi bila mana bisa lebih dihemat dengan angkutan umum, tentu lakukan. Iya. Tapi bila kondisinya tidak memungkinkan, ya semoga Allah memberikan rezeki dari cara yang lain untuk menutupi kekurangan tadi. Iya, begitu. Ya, alhasil ini merubah gaya hidup. Iya. Kalau sesuatu musibah akan merubah hidup. Iya. Awal tapi juga gaya hidup kita berubah. Iya. Yang biasanya semuanya offline berubah jadi online. Nah, Kan nggak ada yang susah kan buktinya. Kalau dari iya. awal mungkin kita katakan ini apa-apaan ini. Kita dilarang keluar rumah, dilarang misalnya ditangkep-tangkepin. Iya. Belum ada yang tangkap. Ada sih beberapa. Orang Iya. mau ke kampungnya dilarang-larangin. Ya, itu kan demi kebaikan kita juga. Iya. Maka rubahlah gaya hidup. Iya. Demi untuk kebaikan bersama. Ya, hanya itu yang bisa kita lakukan. Iya. Tapi kalau Anda umpamanya menjadi salah satu pemberi masukan kepada pemegang kebijakan, tentu bagus masukan-masukan yang baik Anda sampaikan, Iya. tapi juga bukan dengan cara yang anarkis, yang kemudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Iya. Iya. Barakallahu fikum Ustaz atas nasihat Ya, baik. untuk kita bisa bersabar ya Ustaz. Alhamdulillah
Saya juga naik sepeda start dari Bogor, cuman sepedanya naikin ke kereta, nanti turun di stasiun naik kereta lagi. Alhamdulillah. Halo, barakallahu fikum Ustaz. Ya semoga pemirsa bisa mengambil apa yang sudah mengambil pelajaran ya, bisa ikut bersabar yang Ustadz tadi sudah kata Ustadz tuh kalau keputusan bensin ada di BBM ada di Ustadz gratisin katanya tuh. Kita doain ya Ustadz Erwandi Hatarmizi bisa jadi Menteri Keuangan. Barakallahu fikum. Itu bukan ada di tangan Menteri Keuangan, dan bukan juga di tangan Presiden. Iya deh. Kebijakan itu tidak satu. Iya Ustaz. Ya barakallahu fikum. Alhamdulillah. Dan ini sudah masuk pertanyaan via telepon. Coba kita sapa ya sekarang. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Iya. Ustadz. Iya, Ibu Titin di Bekasi betul ya? Iya, Pak. Silakan Ibu Titin. Pak Ustadz, saya punya masalah. Mau menanyakan mohon pencerahannya. Saya daftar umroh bulan Juli, 11 Juli ngasih DP, kemudian 2 minggu kemudian dilunasin. Keberangkatan tanggal 13 September. Kemudian pihak travel itu tidak memberitahu, rupanya waktu awal Agustus itu sebetulnya tiket untuk kami 18 orang itu tidak ada dengan pesawat Saudi Arabia. Ngasih tahunya sudah akhir bulan Agustus, Pak Ustadz. Akhirnya diusahakan keberangkatannya itu berbeda tanggal. Dengan yang tadinya 13 September, kita ditinggal nih 18 orang dengan pesawat berbeda tanggal 14 September. Tapi saya ini disuruh nambah setiap orang itu 3 juta, Pak Ustadz. Yang mau saya tanyakan, Pak Ustadz, mohon maaf. Saya bilang, bukankah ini tanggung jawab travel? Tapi travel itu nggak mau, tetap harus kalau mau ngikut ya silakan nambah satu orang 3 juta itu. Apakah ini muamalah yang memang gimana nih menurut Pak Ustadz? Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Ya, ditunggu Ibu ya. Ya, Ditunggu pertanyaan. terima Jangan ditutup kasih. teleponnya. Tafadhol Ustaz. Ya. Allah mengatakan al-muslimuna ala syurutihim. Para mukmin itu mereka memenuhi persyaratan perjanjian. Rasulullah mengatakan al-muslimuna ala syurutihim. Para mukmin itu memenuhi persyaratan yang mereka buat. Dan Allah memerintahkan agar kita memenuhi akad yang kita buat. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud. Wahai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad kalian. Bila sudah ada akad berangkat tanggal sekian menggunakan pesawat direct, ya, kemudian seperti yang diceritakan segala macam minta tambah segala macam, maka ini mereka tidak memenuhi akad. Ini bentuk kezaliman yang mereka lakukan. Selain Anda adukan kepada Allah, Anda bisa adukan kepada Satgas Haji dan Umrah kalau tidak salah ada. Ya. Sampaikan, semoga mereka kemudian mau memberikan, Anda hanya menyampaikan saja, biar Anda minta dan katakan kepada mereka, kalau tidak ada jawaban, saya akan laporkan travel Anda kepada Satgas. Pak Ustadz, online. mohon maaf Pak Ustadz, seandainya kan karena jadwal saya memang selanjutnya terlalu padat untuk urusan, kemudian dia minta saling ikhlas Pak Ustadz. Pak, ini Ustadznya yang membawa Ustadz Sunnah loh Pak Ustadz. Ustadz Sunnah yang tersohor. Dia minta saling ikhlas gitu loh. Akhirnya kan mau tidak mau ya Pak Ustadz ya. Sebentar, dia bukan minta, Ibu. Iya Pak Ustadz. Itu kan saling ikhlas. Dia ingin menzolimi Anda, bukan saling ikhlas. Dia apa yang dirugikan? Anda sudah bayar penuh, sudah ada kesepakatan. Iya betul. Dan saling ikhlas. Tetapi dia minta keikhlasan Anda. Berarti minta-minta dia. Yang dia travel minta-minta. Iya memang Pak Ustadz betul.
Jadi Kalau nggak ada makan, mungkin saya kasih makan. Tapi tiket saya bayar penuh, kemudian Anda minta-minta atau tambah lagi. Nah, loh. ya berarti pihak travel yang mendolimi saya ya Pak Ustadz ya. Iya, Oh itu iya namanya Pak bukan Ustadz. kita ikhlas. Iya Pak Tidak Ustadz. sering. Syukran Pak Ustadz, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nasihatnya. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu Titin, terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV. Jadi, Ustadz itu bisa diadukan ke asosiasi apa Ustadz namanya itu? Satgas Haji dan Umroh. Oh, barakallahu fikum. Seperti itu Satuan ya. Tugas di bawah Kementerian Agama. Ya, Kementerian Agama, Satgas Haji dan Umroh bisa diadukan pihak travel tersebut terhadap situasi yang Ibu Titin alami. Itu travel nakal namanya itu, akhi. Iya. Aduh. Wah, subhanallah. Seperti itu ya, barakallahu fikum. Macam-macam ya perilakunya ya. Barakallahu fikum Ustaz. Kemudian ini coba sebenarnya ada telepon masuk, kita nantikan sebentar pemirsa. Ya. Kita sapa sekarang ya. Ya. Ya, Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Iya, dari Bapak siapa di mana? Bapak Aryono di Lampung. Bapak Aryono di Lampung. Iya. Baik, Bapak Aryono ada yang mau ditanyakan ke Pak Ustadz Erwandi, silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum. Saya mau tanya ini Pak, tentang warisan ini Pak. Ya. Lanjut Bapak. Kalau ya ini kalau seandainya suami meninggal, istri itu dapat seberapanya Pak? Suami punya anak, istri dapat 1/8. Suami tidak punya anak, istri dapat 1/4. Ini terus diperinciin Pak, kan ya saya takut ke sebenarnya saya meninggal daripada buat rebutan, istri juga bilang gitu. Bisa diulang Bapak? Bapak bisa diulang Bapak Haryono? Ya, tolong diperinciin kalau uangnya sekian itu berapa istri dapat berapa gitu loh Pak. Baik. Kalau uangnya 4 miliar, berarti istri Dua dapat Pak, 4 cuma miliar. 2. Kalau diuangkan 2 miliar. Oh, diuangkan Ya. 2 miliar ceritanya. Ya, baik. Kalau Bapak punya anak, berarti dia tidak bisa diuangkan. Karena bagian anak nanti akan merubah pembagian. Coba Anda Nah, ini sampaikan. kan berupa ini. Andai Anda wafat, Mm-mm. uang Anda 2 miliar. Saat ini sekarang Anda ada istri. Ya, Kemudian anak laki-laki Anda berapa orang, anak perempuan berapa orang, ayah ibu Anda masih hidup atau tidak? orang tua saya sudah meninggal semua, anak 2 laki-laki semua. Istri 2 anak laki-laki. Hanya ini yang dapat. Iya. Istri dapat 1/8. Iya. Sisa 7 untuk anak-anak. Berarti 8, 1, 7. 7 bagi 2 tidak bisa. 2 bagi 7 tidak bisa. 7 bagi 2 tidak bisa. 2 kali 8. 16. 2/16. Kemudian 7/16 masing-masing anak laki-laki Anda. Uang Anda 2 miliar. Iya. 2 miliar bagi 16 berapa? 2 miliar bagi 16. itu setengah. Berapa rupiah? 500 juta. 50 juta. 2 miliar. Berapa? Ya, halo. 2 miliar bagi 16 berapa Bapak? Tapi Anda mau Wah, nanti aja Pak. angkanya. Yang penting istri dapat 1/8 Pak ya. 2/16 sekarang. Ya 1/8, tetapi 2/16. Bukan 1/8 dikasih dia dulu. Oh, gitu Pak ya. Yo. Jadi yang dikasih lebih dulu siapa Ustaz? Nggak ada kasih lebih dulu, berbarengan. Oh, Kalau dikasih ada yang lebih dulu, nanti ada yang dapat sesuai porsinya, ada yang tidak dapat sesuai porsinya. oh gitu. Iya. Nah, seperti tadi yang saya katakan, 1/8, Ya. sedangkan 2 anak laki-laki sisa, berarti 7/8. 7 dibagi 8. Iya. 1/8, 7/8. Anak laki-laki 2 orang, nggak bisa 7 dibagi 2 nggak habis. Maka 2 agar bisa disatukan penyebutnya, 2 dikali 8, 16. Berarti pembaginya 16.
Istri tadi 1/8 kali 2 berarti 2/16. Tetap 1/8 juga. Nah, masing-masing anak laki-laki 7/16, 7/16. Maka berapapun harta Anda, kalau harta Anda 16 miliar, gampang. 16 miliar bagi 16 berarti 1 miliar. Kali hak istri 2, berarti hak istri Anda 2 miliar. Masing-masing anak laki-laki Anda 7 miliar, 7 miliar. Kalau minta bersihnya bisa nggak Pak? Istri dapat berapa gitu rupiahnya Pak? Oh, ya Bapak Haryono pengen realnya Pak Ustaz. Tinggal dikali Pak, saya enggak ada di samping saya tidak ada ini kalkulator. Mohon diulang Pak. Istri 1/8, 1/8. 2/16 istri. 2/16. 2/16. Ya. Ya. Terus anak? Laki-laki masing-masing 7/16, 7/16. 7/16, 7/16. Ya. Ya. Oh gitu Pak ya, cara pembagiannya Pak ya? Ya. Jadi 2 miliar. Bapak. Bagi berapa Pak? Ya. Untuk istri ya, 2 miliar dibagi 16 dikali 2, begitu. Oh. Misalnya 2.000 dikali 2, berarti 4.000 dibagi 16, begitu ya Ustaz ya? 2 miliar dibagi 16 dikali 2. Ya gitu. Lebih rincinya Pak Aryono, ini belajar waris nggak bisa Anda di program tanya jawab belajar waris. Suruh ajak istri Anda dan anak-anak belajar waris. Ada video-video YouTube saya pelatihan belajar waris. Nah, ada 5, 7 dari awal sampai akhir. Nggak lama, paling 2 jaman selesai. Nah, begitu. Dapat paham ya Pak ya? Yang meninggal mereka bisa ngitung, nggak perlu saya ngitungin. Iya. Maaf Pak ya. Iya, baik. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haryanto sudah bertelepon ke Fatwa TV. Begitu ya Ustaz ya caranya. Jadi nggak ada yang dibagi di awal ya Ustaz ya. Dihitung dulu di awal semua, nanti memberikannya bersamaan. Begitu ya Ustaz ya? Iya. Ya, alhamdulillah. Seperti itu. Bagi yang ingin ingin lebih dalam lagi, nanti di video YouTube dari tutorial dari Ustadz Rewandi banyak di YouTube, bisa disaksikan ya, bisa dipelajari ya, mulai dipelajari. Barakallahu fikum. Dan kemudian kita masuk pertanyaan dari website. Ini dari Ibu Yanti, Ustadz Ibu Yanti di Riau, Kota Batam. Bismillah, Afan Ustadz Erwandi, izin bertanya perihal zakat mal. Misalnya tahun kemarin kita punya tabungan 100 juta dan sudah dizakati, terus tabungannya tahun ini bertambah total jadi 150 juta. Jadi tahun ini yang dizakati yang tambahan 150 jutanya aja atau total semuanya 150 juta itu ya Ustadz? Total 150 juta, kan semuanya harta Anda. Oh iya. Kecuali kalau Anda tidak ingin menzakatkannya, 50-nya kasih ke orang sehingga nggak ada kewajiban zakat pada Anda. Ya begitu Ustaz ya. Perlu nomor telepon saya Ibu Yanti. Barakallahu fikum. Bercanda Ibu Yanti. Berikutnya Ustaz, ini pertanyaan dari Bapak Tri Pramudia di Banten, Tangerang. Assalamualaikum Ustaz Erwandi, saya izin mau bertanya, mengapa zakat tabungan atau deposito atau emas, atau saham, dan sejenisnya itu dihitung pokoknya. Dalam kurung misalnya 200 juta, hasilnya 10 juta. Ya zakatnya 2,5% dari 210 juta, kurung tutup. Sedangkan mengapa zakat rumah yang disewakan itu dihitung penghasilan sewanya aja, dalam kurung. Misalnya harga rumah 1 miliar, hasil sewanya 100 juta. Maka zakatnya 100 juta dikali 2,5%-nya saja. Bukan 1 miliar ditambah 100 juta. Kurung tutup tanda tanya. Bukankah sama-sama menghasilkan ya Ustadz itu kedua jenis harta tersebut? Demikian, jazakallah khairan Ustadz. Ya, karena Nabi tidak mewajibkan zakat pada rumah. No. Pernah Nabi ada mewajibkan zakat pada rumah? Tidak. Nabi hanya mewajibkan zakat pada hewan ternak. Ya. Kemudian kepada
az-zuru' wa thimar Allah yang mewajibkan. Allah mengatakan wa atu haqqahu yawma hasadi. Itu hasil pertanian yang untuk makanan pokok. Allah mengatakan demikian. Dan Rasulullah mengatakan bahwa bila uang emas kalian sampai 20 dinar, maka dikeluarkan Hmm. nisfahu, Nisfa setengah. setengah dinar, berarti 1/40. Iya. Dan perak, bila memiliki perak 200 dirham, maka dikeluarkan 5 dirham. Itu yang dikatakan Nabi pada hanya harta yang terkena zakat. Nabi tidak mengatakan tanah muzakatkan, kemudian gedung muzakatkan, rumah muzakatkan, panci muzakatkan, Iya. kemudian meja muzakatkan, kain, baju muzakatkan. Tidak ada itu jawaban Nabi. Iya. Kecuali barang-barang tadi itu dijadikan barang dagangan. Iya. Maka ijma' para ulama barang dagangan ada zakatnya. Iya. Kalau dia agen properti, beli rumah, jual rumah, beli gedung, jual gedung. Ya, Iya. ataupun tidak agen tapi dia beli rumah tadi tujuannya kalau harganya naik dia akan lepas. Iya. Nanti beli lagi unit yang lain, mungkin pertama 1 sekarang jadi 2, nanti Nah. jadi 3. Iya. Itu berarti dia berdagang rumah. Maka itu ia dihitung adalah rumahnya. Karena dia harta perdagangan. Iya. Dihitung rumahnya. Laku belum laku dikeluarkan zakatnya. Mm-mm. Jelas. Adapun barang yang disewakan, Nah. ya, barang yang disewakan, itu kan disewakannya rumah. Rumahnya tidak untuk didagangkannya. Ya. Mungkin dia pakai, yang namanya sewa, hari ini Anda sewakan, besok kan bisa Anda pakai. Ternyata mendadak umpamanya qadarullah satu lain hal, rumah Anda punya 2 unit rumah. Iya. Satu rumah tempat tinggal Anda, satu lagi Anda sewakan. Iya. Qadarullah rumah Anda bocor. Nah. Atau terkena banjir yang Anda tempatin. Tentu otomatis Anda punya rumah yang satu. Iya. Anda mungkin lebih nyaman untuk tinggal di rumah kedua. Dengan Anda memberi kompensasi kepada yang nyewa. Dan seterusnya. Maka itu ketentuan Allah dan Rasulnya dan dijelaskan oleh para ulama seperti itu. Iya, begitu Ustaz ya. Jadi Nah, kalau ketentuan ditanyakan kenapa, Nah. tidak semuanya kita bisa menjawab. Tidak semua manusia bisa menjawab kenapa. Iya. Kalau ada yang bertanya, kenapa orang keluar angin yang di bagian bawah dari duburnya, kenapa mukanya yang dibasuh, tangan yang dibasuh, kenapa nggak dubur yang dibasuh? Repot. Iya. Ke kamar mandi terus. Iya. Berdasarkan dalil ya Ustaz. Ada yang bisa dilogikakan, ada yang tidak. Iya. Yang penting Anda paham bagaimana syariat Allah memberikan aturan. Terkadang aturan manusia pun Anda nggak bisa menanyakan kenapa begini, kenapa begitu. Iya, apalagi aturan Ya. Allah. Kenapa lampu merah berhenti? Iya. Kenapa nggak dibalik aja lampu hijaunya yang berhenti? Waduh. Itu kalau saya jadi Kapolri, Ustaz, saya balik hijau jadi berhenti, merah jadi jalan. Aduh, ya Ustaz. Baru kalau jadi semua itu kita taat dengan dalil Ustaz ya, dari Allah dan Rasul, kemudian Rasulnya. Ya. Barakallahu fikum seperti itu Ustaz. Terkadang hikmahnya dapat, terkadang tidak. Iya Ustaz. Ketika dapat, alhamdulillah. Ketika tidak, bukan berarti kita harus menentang syariat Allah Azza wa Jalla. Iya, barakallahu fikum. Ya. Alhamdulillah. Karena Allah memberikan aturan, ada yang bisa kita nalari, ada yang di luar nalar kita. Iya. Menunjukkan itulah syariat Allah yang buat Allah. Iya. Ya, kalau semuanya bisa kita nalarin, ya, mati selagi orang punya akal, tidak perlu dia beriman. Karena itu sesuai dengan logikanya. Iya. Repot. Itu sesuai dengan logikanya. Sedangkan makna Islam itu artinya Anda tunduk dengan
ketentuan dan aturan Allah. Ya, Ustaz. Allah berikan aturan seperti ini, ya udah, ikutin. Ya, Ustaz. Baik, Ustaz. Kadang Sami'na wa dapat ata'na. hikmahnya, terkadang tidak. Iya. Ketika tidak, bukan berarti Allah menginginkan daripada kita ketaatan tanpa harus mendahulukan logika kita. Barakallahu fikum, Ustaz. Seperti itu ya. Sami'na Ya, wa ata'na dalam ghufranaka wa iyyakal masir. dalam kasus perjanjian Hudaybiyah. Ya. Itu perjanjian dari secara logika merugikan kaum muslimin, tetapi Rasulullah menandatanganinya juga. Ya. Di antara bunyi perjanjiannya, bila orang yang dari Madinah yang sudah Islam murtad pergi ke Mekah, maka orang yang dari Mekah sebelumnya, yang pertama, orang dari Mekah masuk Islam setelah perjanjian ini, maka Rasulullah wajib mengembalikannya ke Mekah. Ya. Paham? Paham. Dan sebaliknya, bila orang Islam Ya. yang sudah di Madinah murtad Ya. pergi lagi ke kaumnya di Mekah, Ya. mereka tidak ada kewajiban untuk mengembalikan Ke Madinah. orang tersebut ke Madinah. Ya, curang Ini ya. kalau menurut logika Anda kan merugikan. Rugi dong, Ustaz. Curang itu perjanjiannya sepertinya. Maka ketika Rasulullah menandatanganinya, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu lama mencernanya, karena secara logikanya bahwa ini merugikan. Iya, Ustaz. Ini bukan win-win solution, bukan perjanjian yang saling menguntungkan. Sampai kemudian Abu Bakar memarahi Umar. Sampai Umar menyesali perbuatan itu. Iya. Ya, sampai Umar menyesali, kok saya berani dengan Rasulullah SAW begitu. Karena sampai ketika itu Abu Bakar marah, ya Umar, innahu Rasulullah. Sungguhnya Wahai Umar, Rasulullah. manusia biasa, bukan tokoh Quraisy, bukan. Itu adalah perintah dari Allah kepada Rasulnya. Kamu harus tunduk. Kesampingkan logikamu yang engkau sebagai seorang jenius. Iya. Maka di situ kemudian imannya Abu Bakar. Dalam kondisi-kondisi sulit, iman itu muncul menjadi tuntunan dalam kehidupan kita mencapai keselamatan. Sehingga sampai Rasulullah wafat pun, Umar mengatakan, itu dosanya yang paling berat. Sangat beraninya menggugat ketetapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti itu ya. Orang yang beriman, dia berusaha mencari, iya, tapi terkadang bertemu dengan hikmah disyariatkannya, ya, sesuai dengan logikanya, terkadang tidak bertemu. Iya. Ya, itu menunjukkan ini syariat, bukan manusia yang buat. Kalau semuanya sesuai logika, selesailah. Terkadang pun yang membuat manusia lain, terkadang dengan logika Anda tidak sesuai. Baik. Barakallahu fikum, Ustaz. Umar akhirnya melihat hikmah di balik itu. Iya. Ketika ternyata memang itulah yang benar, siasat yang benar seperti itulah. Iya. Artinya, kalau orang Madinah, orang yang sudah masuk Islam, murtad, dan pergi ke Mekah, berarti kaum muslimin di Madinah selamat dari gangguannya, Iya. dari kemunafikan. Oh iya, betul. Iya. Adapun orang muslim, karena waktu perjanjian itu setelah ditandatanganin, langsung ada orang Mekah yang masuk Islam, ya, dia menyatakannya, Rasulullah, aku masuk kepada agamamu. Lalu orang-orang Quraisy yang menandatangani itu, ini awal perjanjian. Karena Rasulullah SAW sudah menandatanganinya, Rasulullah SAW memenuhi perjanjian tersebut. Sehingga orang tadi pun berteriak-teriak untuk minta dibebaskan dari siksaan Quraisy. Rasulullah mengatakan, kalau
dia datang ke Madinah, kita kembalikan, itu bagian dari menguji keimanannya. Apakah dia masuk Islam karena keimanannya kepada Allah atau karena yang lain. Astagfirullah. Bila karena Allah, mereka akan bersabar dan Allah akan memberikan jalan keluarnya. Betul. Walhasil setelah kasus tadi dikembaliin, ada orang Mekah yang masuk Islam, kemudian mereka lari, tidak datang ke Madinah. Mereka datang ke jalanan, ke kota, ke daerah yang di situ tempat perjalanan kafilah dagang orang-orang Mekah. Iya. Sehingga mereka rampok. Kan harta mereka dirampoknya. Di Mekah harta mereka dirampoknya. Maka ini untuk mengambil harta mereka dari orang-orang Mekah tadi. Sehingga orang-orang Mekah sendiri mendapatkan kerusakan, kerugian dari perjanjian tersebut. Adapun kaum muslimin dan Rasulullah SAW mendapatkan kenyamanan dan ketenangan dari apa yang disetujui dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Seperti itu Ustaz, barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah seperti itu nasihat. Jadi agama ini dibawa dengan dalil dan ada hikmah semua dari setiap apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Baik itu kita bisa paham atau tidak paham. Apakah masih telepon tersambung teman-teman? Baik. Sekarang kita coba masuk pertanyaan dari website. Semoga masih ada sempat waktu ini. Sekitar ada 5 menit ya. Baiklah. Ya 5 menit. Baik. Kemudian ini pertanyaan datang dari hamba Allah di Pemalang, Jawa Tengah. Assalamualaikum Ustadz Erwandi. Ustadz mau tanya bagaimana menyikapi ada Ustadz yang mengatakan bahwa bunga bank bukan termasuk riba. Soalnya dikhawatirkan ada yang percaya saja dengan pernyataan tersebut, dengan argumen tersebut. Qadarlah Ustadz itu cukup terkenal di daerah kami. Mohon nasihatnya Ustadz. Ya. Bunga bank itu disamakan dengan riba bukan oleh Ustadz kampung kami. Bukan Ustadz kampung saya dan bukan Ustadz kampung Anda dan bukan Ustadz Indonesia. Para ulama ijtima berkali-kali dimulai tahun 65. Saya kira tahun 65 mungkin saya jauh belum lahir. Itu ibu saya baru umur 4 tahun. Sudah ada kesepakatan ulama dunia di Kairo untuk menyatakan bahwa bunga bank adalah riba yang ribanya riba jahiliyah. Ya. Kemudian berselang beberapa tahun setelah itu 150 para ulama dan ekonom dunia bergabung juga di Kairo melakukan muktamar, hasilnya sama. Ya. Kemudian didirikan di tahun 82 Lembaga Fikih Islam Internasional di bawah Organisasi Konferensi Islam, ada divisi fikihnya. Ya. Ya, terdiri dari utusan para ulama seluruh dunia negara Islam. Itu hasilnya juga bahwa bunga bank adalah riba. Ya. Kemudian di tahun 79 yang tadi. 79 Lembaga Fikih Islam Internasional di bawah Liga Dunia Islam. Ya. Di tahun 79 tadi 81 ya. Ya. Juga menyatakan itu adalah riba. Bahkan sehingga dinyatakan bahwa bunga bank riba itulah ijma'. Ijma' itu kesepakatan para ulama. Bila ulama sudah sepakat, lalu ada ustadz kampung Anda, kampung saya, kampung tengah, kampung kulon, kampung selatan, ya, kampung barat, itu tidak perlu Anda dengarkan. Ijma' tadi dinukil, ada di buku saya, buku Harta Haram Muamalat Kontemporer tentang permasalahan bunga bank. Begitu ya Ustaz ya. Ya. Alhamdulillah, barakallahu fikum Ustaz. Seperti itu jawaban Itu dari kalau Antum. ijma'
sudah nggak bisa dilawan dengan omongan. Hmm. Anda ke Amerika, ya, 1 tambah 2, 3. Anda ke Arab Saudi, 1 tambah 2 juga 3. Nah, Anda ke Malaysia, 1 tambah 2 juga 3. nah, Anda ke Alaska, 1 tambah 2 juga 3. Anda ke Kutub Utara, Kutub Selatan, 1 tambah 2 juga 3. ya, Lalu ada pakar matematika kampung Anda mengatakan 1 tambah 2, iya, 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 2. 2,5. Ya. Kira-kira siapa yang tidak sehat? Iya. Saya Ustaz yang nanya. Barakallahu fikum Ustaz. Ya alhamdulillah barakallahu fikum. Jadi semua sudah jelas ya. Tinta sudah kering, sudah diangkat, pena sudah diangkat. Barakallahu fikum Ustaz atas nasihat antum. Dengan Bapak yang bertanya, Bapak hamba Allah di Jawa Tengah, Pemalang, insya Allah nanti jawabannya akan kami kirim via langsung japri ya, jalur pribadi ke Bapak ke via WhatsApp. Barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah Ustaz dengan jawaban antum kepada hamba Allah di Pemalang tadi mentuntaskan acara kita di sore ini. Barakallahu fikum Ustaz. Seperti hujannya yang memberi berkah insya Allah. Barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah Ustaz, semoga Allah memberkahi ilmu yang ada pada antum dan membuat kita juga yang mendengar juga ikut mendapatkan kecepatan berkahnya dari yang Ustaz sudah antum share kepada kami semua. Ya Ustaz, bolehkah acara ini kami tutup? Silahkan. Alhamdulillah. Pemirsa Fatwa TV, tuntas sudah ya acara ekonomi live interaktif ekonomi Islam pada hari ini. Insya Allah kita dipertemukan kembali oleh Allah di pekan depan di acara yang sama, jam yang sama, hari yang sama, ustadz yang sama. Kita tutup acara ini dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu fikum Ustaz. Jazakallahu khairan. Oke. Nah, keluar akhir azan. Baik Ustaz. Kemudian bersekutu dengan suami, apakah ibunya batal?